Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Matematika 3 Stambuk 2019 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah struktur aljabar ring yang beranggotakan Saudara Sari Muda Pasaribu, Saudari Soki Ori Dwi Putri, dan Saudari Nurjana. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membahas tentang materi subring. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada inti pembahasan materi kita ini, di sini saya akan membahas sedikit tentang struktur aljabar. Dalam struktur aljabar hanya mengenal satu operasi pada sembarang himpunan yang tak kosong yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Nah, struktur aljabar yang terdiri dari himpunan tak kosong dan menggunakan dua operasi binar penjumlahan dan perkalian, yang mana keduanya dinotasikan secara berturut-turut. Maka ini dinamakan dengan ring. Pada bagian ini kita akan membahas tentang ring dan beberapa jenis ring, diantaranya subring, di mana R pada penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring. Dan untuk S tidak sama dengan himpunan kosong adalah himpunan bagian dari ring, maka S himpunan bagian dari ring. Bila operasi yang sama dengan S penjumlahan dan perkalian membentuk suatu ring, maka S disebut dengan subring dari R. Nah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudara kami Sari Muda Pasaribu. Definisi subring. Misalkan, dalam kurung R plus titik-titik tutup kurung adalah suatu ring, di mana S tidak sama dengan himpunan kosong, adalah himpunan bagian dari R buka kurung S memuat keseluruhan elemen dari R tutup kurung. Bila operasi yang sama dengan buka kurung S plus titik-titik tutup kurung membentuk suatu ring, maka S disebut subring dari R. Teorema subring. Teorema 1. Misalkan S himpunan tak kosong dalam ring dalam kurung R plus titik-titik. Himpunan S merupakan subring dari R jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen dari S berlaku A plus buka kurung dalam kurung min B elemen dari S dan AB elemen dari S, atau operasi penjumlahan dan perkalian. Bukti: diasumsikan bahwa S adalah subring dari ring R. Akibatnya untuk sebarang B elemen S berlaku A elemen S, B elemen S, maka A elemen S dan min B elemen S, maka A plus dalam kurung min B elemen S dan A elemen S, B elemen S, maka AB elemen S. Diasumsikan bahwa untuk setiap A, B elemen S berlaku A kurang B elemen S dan AB elemen S. Dengan menggunakan sifat-sifat ini diperoleh A elemen S, A elemen S, maka 0 sama dengan A dikurang A elemen S, dan 0 elemen S, A elemen S, maka min A sama dengan 0 dikurang A elemen S. Akibatnya A elemen S, B elemen S, maka A plus B elemen S, A plus min B elemen S, A kurang B elemen S. Dan dari asumsi A elemen S, B elemen S, maka AB elemen S. Jadi S tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Terdapat elemen netral atau nol di dalam S. Dan setiap elemen di dalam S mempunyai elemen negatifnya di dalam S, karena S merupakan subset dari R.
Setiap elemen dari S juga elemen dari R, maka di dalam S juga berlaku sifat komutatif dan asosiatif terhadap penjumlahan dan di dalam S juga berlaku sifat asosiatif terhadap perkalian serta berlaku sifat distributif kiri dan kanan. Ini berarti S terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama dengan operasi pada R merupakan ring. Berdasarkan definisi subring S mempunyai subring dari R, dari definisi subring dapat disimpulkan bahwa suatu himpunan bagian dari suatu ring dalam kurung R plus titik-titik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kami Sauki. Kepada Sauki, kami persilakan. Merupakan ring jika 1. Terhadap penjumlahan, S dengan operasi penjumlahan juga merupakan grup abelian. Kedua, terhadap perkalian, S juga bersifat tertutup dan asosiatif. Untuk asosiatif yaitu buka kurung S1 dikali S2 tutup kurung dikali S3 sama dengan S1 buka kurung S2 dikali S3 tutup kurung untuk setiap S1, S2, S3 merupakan elemen S. Yang ketiga, terhadap keduanya merupakan penjumlahan dan perkalian. S bersifat distributif kiri dan kanan, yakni buka kurung S1 ditambah S2 tutup kurung dikali S3 sama dengan buka kurung S1 dikali S3 tutup kurung ditambah buka kurung S2 dikali S3 tutup kurung untuk setiap S1, S2, dan S3 merupakan elemen S. Dan S1 buka kurung S2 ditambah S3 tutup kurung sama dengan buka kurung S1 dikali S2 tutup kurung ditambah S1 dikali S3 tutup kurung untuk setiap S1, S2, S3 merupakan elemen S. Ini berarti S terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama dengan operasi pada R merupakan ring. Berdasarkan definisi subring S merupakan subring dari R. Teorema 2. Jika S dan T merupakan subring dari ring R, maka S irisan T juga subring dari ring R. Buktinya yaitu ambil sebarang A, B elemen S irisan T, ini berarti A, B merupakan elemen dari S. Dan A, B merupakan elemen dari T. Karena S dan T merupakan subring dari ring R, maka berlaku A dikurang B dan A dikali B merupakan elemen S. A kurang B dan A dikali B merupakan elemen T. Akibatnya A dikurang B A kali B merupakan elemen S irisan T. Jadi S irisan T merupakan subring dari ring R. Teorema 3. Misalkan R ring dan S memuat beberapa elemen R, S tidak sama dengan himpunan kosong. S merupakan subring dari R jika dan hanya jika poin pertama AB merupakan elemen S dan poin kedua AB dikurang 1 merupakan elemen S untuk setiap A dan B merupakan elemen S. Pembuktian. Dari arah kanan diketahui S subring dari R, maka S tertutup terhadap perkalian dan setiap elemen mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Jadi, poin pertama dan poin kedua dipenuhi. Dari arah kiri diketahui poin pertama dan poin kedua, berdasarkan poin kedua, S dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup. Karena R merupakan operasi penjumlahan grup komutatif, maka S dengan operasi penjumlahan grup komutatif. Berdasarkan poin pertama, operasi perkalian bersifat tertutup di S. Sifat asosiatif, operasi perkalian dan distributif operasi penjumlahan terhadap perkalian dipenuhi di S. Karena S
memuat beberapa elemen R. Jadi terbukti bahwa S subring dari R. Nah, untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat dari subring. Ya, misalkan R pada penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring, S adalah himpunan bagian dari R yang disebut dengan subring dari R. Bila suatu A, B elemen S berlaku, yang pertama, S tidak sama dengan himpunan kosong. Syarat yang pertama menyatakan bahwa himpunan bagian dari ring tersebut bukan himpunan kosong. Nah, untuk syarat kedua, A tambah min B elemen S menyatakan bahwa S penjumlahan adalah merupakan suatu grup komutatif. Dan untuk syarat ketiga yaitu A kali B elemen S adalah merupakan suatu semigrup. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan Z4 sama dengan 0, 1, 2, 3 merupakan suatu ring, tunjukkan bahwa S sama dengan 0,2 adalah subring dari Z4. Nah, untuk penyelesaiannya, akan ditunjukkan bahwa S sama dengan 0,2 memenuhi syarat-syarat dari suatu ring. Yang pertama tuh syaratnya S tidak sama dengan himpunan kosong. Syarat ini terpenuhi karena S sama dengan 0,2. Dan untuk syarat kedua yaitu A kurang B elemen S, misalkan 0,2 elemen S. Nah, untuk tabelnya ada di sini. Nah, berdasarkan tabel Cayley Z4, 0 pangkat minus 1 adalah 0 dan 2 pangkat minus 1 adalah 2. Sehingga kita dapat memperoleh tabel Cayley sebagai berikut. Maka dalam tabel itu kita dapat menuliskan menjadi 2 kurang 0 sama dengan 2, 2 kurang 2 sama dengan 0, 0 kurang 2 sama dengan 2. Sehingga terbukti subring A, B elemen S sama dengan A kurang B elemen S. Nah, untuk pembuktian syarat ketiga yaitu A kali B elemen S, misalkan 0,2 elemen S, maka diperoleh tabel Cayley sebagai berikut. Dari tabel tersebut, kita dapat menuliskan bahwa 2 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 2 sama dengan 0, dan 0 kali 2 sama dengan 0, sehingga terbukti bahwa A, B elemen S, 0 elemen S. Karena syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka S adalah subring dari Z4. Dengan terjawabnya contoh soal dari subring, maka berakhirlah materi dari kelompok kami. Dan untuk kesimpulannya yaitu, untuk R pada penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring, di mana S tidak sama dengan himpunan kosong adalah himpunan bagian dari ring, di mana S himpunan bagian dari R. Bila operasi yang sama dengan S penjumlahan dan perkalian membentuk suatu ring, maka S disebut dengan subring dari R. Subring memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama, S tidak sama dengan himpunan kosong. Syarat ini menyatakan bahwa himpunan bagian dari ring tersebut bukan himpunan kosong. Dan untuk syarat kedua yaitu A plus min B elemen S. Syarat ini menyatakan bahwa S penjumlahan adalah merupakan suatu grup komutatif. Dan untuk syarat ketiga yaitu A kali B elemen S. Untuk syarat ini menyatakan bahwa S perkalian adalah merupakan suatu semigrup. Dari pembacaan kesimpulan dari saya, maka berakhirlah materi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Untuk kesalahannya, mohon teman-teman bisa nulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.